Video ini merupakan video lanjutan dari video pembuatan database Quick Setup pada Accurate Deluxe versi 5. Pada video ini, kita akan membahas mengenai pengolahan transaksi perusahaan jasa menggunakan Journal Voucher. Pada dasarnya, modul Journal Voucher lebih diperuntukkan untuk menangani transaksi utang piutang, karena pada modul Cash and Bank tidak dapat menangani utang piutang ataupun penyusutan. Berikut ini adalah transaksi-transaksi perusahaan jasa Telkom spare part yang akan kita bahas secara pencatatannya pada Accurate Deluxe versi 5. Pertama-tama, sebelum masuk pada soal transaksi, maka terlebih dahulu kita baca ketentuan-ketentuan soal yang ada. Pada soal ini, adapun ketentuan-ketentuan transaksinya yaitu untuk transaksi pengeluaran lebih kecil dari 1 juta menggunakan kas di tangan. Sedangkan untuk transaksi pengeluaran lebih besar sama dengan 1 juta menggunakan kas di Bank BNI. Dan semua transaksi penerimaan dilakukan melalui kas di Bank Mandiri. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan pengisian saldo awal perusahaan yang ada pada neraca Telkom spare part pertanggal 1 September 2015. Untuk itu, kita akan beralih pada halaman utama Accurate. Untuk melakukan pengisian saldo awal, dapat dilakukan pada Chart of Account dengan cara mengklik pada modul General Ledger. Dan pilih Chart of Account. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di sini, kita dapat melihat saldo awal kas yang telah kita masukkan pada tahap pembuatan database di video sebelumnya. Karena saldo awal kas sudah dibuat, maka selanjutnya adalah saldo awal untuk perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Yaitu dengan cara mengklik di akun perlengkapan, dan isikan pada kolom opening balance sebesar 1 juta rupiah. Dan klik OK. Maka akan muncul pesan seperti ini, dan klik OK. Untuk memastikan apakah saldo awal sudah dimasukkan, silakan tekan F5. Maka akan terlihat saldo awal perlengkapan sebesar 1 juta pada Chart of Account. Kemudian untuk akun peralatan, kendaraan, dan prive, saldo awal dimasukkan melalui Journal Voucher dengan cara mengklik modul General Ledger dan pilih Journal Voucher. Setelah itu, isi nomor voucher, tanggal transaksi, dan deskripsi. Untuk kolom deskripsi, kita bisa isi dengan saldo awal peralatan. Lalu pada tabel jurnal, isikan nomor akun peralatan. Di debit sebesar 23 juta rupiah. Terhadap opening balance equity di kredit sebesar 23 juta rupiah. Lalu klik Save and Close. Lakukan hal yang sama untuk saldo awal kendaraan. Kemudian untuk akun prive yang belum terdaftar pada Chart of Account, kita dapat mengganti nama akun yang ada dengan cara double klik akun yang sejenis. Di sini saya akan memilih akun dividen. Lalu ganti nama akun. Serta isikan kolom opening balance sebesar 2.500.000 sesuai dengan saldo awal prive. Lalu klik OK. Jika muncul pesan seperti ini, klik OK.
Setelah itu tekan F5. Maka saldo awal Privo sudah masuk. Dan yang terakhir, untuk pengisian saldo awal modal, kita dapat melihat jumlah opening balance equity pada chart of account. Dan salin jumlah tersebut pada akun modal dengan cara double-klik akun modal, dan masukkan jumlah opening balance equity, lalu klik OK. Selanjutnya klik OK, dan silakan tekan F5. Setelah selesai melakukan pengisian saldo awal, maka kita akan masuk pada transaksi di tanggal selanjutnya, yaitu di tanggal 2 September 2015, dengan transaksi membayar premi asuransi kebakaran gedung kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar Rp1.440.000 dan sewa gedung untuk 1 tahun ke depan sebesar Rp2.100.000. Untuk mencatat transaksi tersebut, maka kita klik modul General Ledger dan double-klik Journal Voucher. Isikan nomor voucher, tanggal transaksi 2 September 2015. Pada kolom deskripsi, kita bisa isikan membayar premi asuransi, kebakaran gedung, dan sewa gedung untuk 1 tahun ke depan. Lalu pada tabel jurnal, isikan nomor akun premi kebakaran gedung dibayar di muka. Jika belum tersedia, maka kita dapat membuat akun baru dengan mengklik New Account, lalu isikan di kolom data general sesuai akun yang akan kita buat. Di kolom Account Type, kita pilih Other Asset. Kemudian kolom Account Number, nomor akun yang akan kita buat. Serta name untuk nama akun. Dan klik OK. Setelah itu, kita sudah dapat memasukkan nomor akun untuk premi kebakaran gedung dibayar di muka. Kita debit sebesar Rp1.440.000. Dan di baris kedua, pilih nomor akun untuk sewa gedung dibayar di muka. Di debit sebesar Rp2.100.000. Lalu pada baris ketiga, pilih nomor akun untuk akun kas di BNI. Karena mengikuti ketentuan sebelumnya, untuk pengeluaran lebih besar dari 1 juta, menggunakan kas di Bank BNI. Lalu klik Save and Close. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 4 September 2015, dilihat dari bukti transaksi dapat disimpulkan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi penerimaan kas atas pendapatan jasa, maka dilakukan melalui modul Cash and Bank. Dan untuk transaksi selanjutnya, hanya transaksi pada tanggal 11, 17, dan 31 September 2015 yang akan kita catat melalui Journal Voucher. Maka kita akan mulai dari transaksi tanggal 11 September. Dari transaksi tersebut terdapat 2 bukti transaksi, yaitu bukti pengeluaran kas dan faktur penjualan kepada perusahaan kita dari PT Asra atas pembelian peralatan bengkel sebesar Rp5.250.000. Dari bukti pengeluaran kas, kita bisa mengetahui bahwa kas yang dikeluarkan untuk membayar tagihan tersebut sebesar Rp3.500.000. Maka untuk mencatatnya, kita kembali ke halaman Journal Voucher. Double-klik Journal Voucher. Isikan date dengan tanggal transaksi 11 September 2015. Dan pada kolom description, dibuat keterangan pembelian peralatan bengkel.
Karena transaksi tersebut menambahkan nilai aset pada perusahaan, maka kolom debit isikan dengan akun peralatan senilai 5.250.000. Karena pembayaran baru dilakukan senilai 3.500.000, maka akan mengurangi akun kas di Bank BNI senilai 3.500.000 dan sisanya pada akun payable senilai 1.750.000. Maka secara otomatis akan menambah kolom subsidiary ledger yang harus diisikan untuk memberikan informasi bahwa akun tersebut dilakukan oleh perusahaan mana. Lalu tambahkan identitas vendor yang melakukan transaksi tersebut dengan memilih menu bar list, pilih vendor. Jika sudah masuk pada menu tersebut, maka klik kanan, kemudian New, dan isikan informasi mengenai perusahaan tersebut. Lalu klik OK. Setelah itu, kita kembali ke halaman transaksi sebelumnya. Dan pada kolom subsidiary ledger, pilih nama vendor yang telah kita buat. Setelah itu, klik Save and New. Lalu transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 17 September 2015. Dengan bukti transaksi, bukti kas masuk dan faktur penjualan kepada PT Baraya dari perusahaan kita atas penjualan jasa sebesar 5 juta. Dari bukti penerimaan kas sebesar 3 juta, dapat diketahui uang muka yang diterima untuk membayar tagihan tersebut sebesar 3 juta. Maka untuk mencatatnya, kita kembali ke halaman Jurnal Voucher. Isikan date dengan tanggal transaksi yaitu 17 September 2015. Dan isikan description dengan keterangan pendapatan jasa servis. Karena pelanggan baru membayarkan jasa yang telah dilakukan oleh perusahaan senilai 3 juta dan sisanya dibayar bulan depan, maka akan menambah nilai akun kas di Bank Mandiri senilai 3 juta. Untuk itu, pada baris pertama, kita akan mendebit kas di Bank Mandiri sebesar 3 juta. Dan baris kedua diisi dengan akun piutang atau akun receivable senilai 2 juta. Maka akan secara otomatis menambah kolom subsidiary ledger yang harus diisikan untuk memberikan informasi bahwa akun tersebut dilakukan oleh perusahaan mana. Lalu tambahkan identitas customer yang melakukan transaksi tersebut dengan memilih menu bar list dan pilih customer. Jika sudah masuk pada menu tersebut, maka klik kanan, kemudian klik New, dan isikan informasi mengenai perusahaan tersebut. Dan klik OK. Maka secara otomatis akan menambah daftar customer. Setelah itu, kita kembali ke halaman transaksi yang sebelumnya. Maka tambahkan di kolom subsidiary ledger dengan nama customer yang telah kita buat. Pada baris ketiga, diisi dengan akun pendapatan jasa yang dikredit sebesar 5 juta rupiah. Setelah itu, klik Save and New. Kemudian kita akan masuk pada jurnal penyesuaian untuk transaksi tanggal 30 September 2015. Jurnal penyesuaian yang pertama itu menghitung sewa gedung dan asuransi untuk bulan September. Selanjutnya, sisa perlengkapan dinilai sebesar 1 juta rupiah dan mencatat hasil bunga dari Bank BNI sebesar 170.000, dipotong pajak bunga sebesar 10%, dan dipotong administrasi bank sebesar 10.000. Untuk mencatat transaksi tersebut, kita akan kembali ke halaman Accurate dengan mengklik modul Journal Ledger dan pilih Jurnal Voucher.
Isikan di kolom nomor voucher, nomor vouchernya, selanjutnya tanggal transaksi, tanggal 30 September 2015, dan pada kolom description, isikan jurnal penyesuaian. Maka untuk jurnal yang pertama, kita akan menghitung beban sewa dan asuransi yang sudah terpakai, dengan melihat terlebih dahulu terjadinya transaksi tersebut, yaitu transaksi pada tanggal 2 September 2015, dan menghitung beban sewa yang terpakai dengan cara membagi nilai awal transaksi dengan jumlah bulan, sehingga didapatlah hasil sebesar 175.000. Maka jurnalnya pada kolom debit dengan akun beban sewa gedung. Dan pada kolom kredit, akun sewa dibayar di muka sebesar 175.000. Setelah itu, kita akan menghitung asuransi kebakaran gedung yang terpakai pada bulan September. Lalu kita isikan pada kolom debit Setelah itu, kita menghitung asuransi kebakaran gedung yang terpakai pada bulan September sebesar 120.000, sehingga jurnalnya pada kolom debit, yaitu akun beban asuransi kebakaran gedung, senilai 120.000. Terhadap premi kebakaran gedung, dikredit sebesar 120.000. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian mengenai pencatatan perlengkapan yang tersisa. Untuk itu, kita harus melihat terlebih dahulu chart of account dengan cara mengklik General Ledger, lalu klik Chart of Account. Setelah itu, klik refresh pada bagian atas atau tekan F5 pada keyboard. Dan lihat saldo perlengkapan pada chart of account. Kemudian dikurangi dengan nilai sisa dari perlengkapan, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Sehingga jurnalnya adalah beban perlengkapan sebesar 550.000 di debit, terhadap perlengkapan sebesar 550.000 di kredit. Kemudian untuk jurnal penyesuaian yang terakhir adalah mencatat hasil bunga dari Bank BNI dengan cara mendebit akun kas di BNI senilai 143.000. Dan mendebit biaya ADM Bank senilai 10.000, serta mendebit biaya bunga senilai 17.000. Terhadap pendapatan bunga senilai 170.000. Lalu klik Save and Close. Demikian materi pembelajaran mengenai pengolahan transaksi perusahaan jasa menggunakan jurnal voucher pada software Accurate. Sampai jumpa di pelajaran Accurate selanjutnya.